Nanti udah tahu nih mau makan di sini, makan sedikit, lauknya aja diambil, ketupatnya sedikit aja, santannya sedikit aja. Nanti di tempat lain juga begitu. Jadi sedikit-sedikit untuk menghormati tuan rumah, tetapi lama-lama sebenarnya kalau dikumpulin banyak juga akhirnya. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, lalu ditutup dengan opor, rendang, ketupat, dan sayur yang bersantan. Ayo nikmat, pasti banget ya. Tapi apakah sehat? Belum tentu. Nah, Healthies di podcast kali ini kita bakal ngebahas soal bagaimana cegah kolesterol pasca lebaran. Dan bersama bintang tamu kita kali ini, yaitu Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dante Saxono Harbono. Hai Prof. Dante. Halo, Apa kabar Prof. Dante? Baik, terima kasih. Puasanya menjelang lebaran gimana nih Prof? Alhamdulillah insya Allah bisa lancar. Lancar ya Prof. Iya. Oke Prof. Dante, karena kita ini menjelang Idul Fitri, kita nih mau kepo dong Prof. Dante, makanan khas lebaran yang paling ditunggu-tunggu tuh biasanya apa sih? Yang pasti sama seperti yang lainnya. Ketupat, ketupat, opor. Kemudian sayur krecek. Wah. Nah, itu kan yang enak-enak Iya, tuh ya. iya. Enak-enak. Dan ada lagi kue-kue yang biasa jarang ada di lebaran. Kalau nggak lebaran. Iya Kayak betul. nastar, kastengel itu. Itu semua makanan-makanan enak. Wah, ternyata sama ya sama kayak kita juga ya gitu. Wah, ini udah pada ngebayangin semua nih. Oke, Prof. Dante, tapi kalau kita boleh tahu nih sebenarnya, makanan khas lebaran yang paling benar-benar memicu kolesterol dari orang itu naik itu apa sih Prof sebenarnya? Sebenarnya kolesterol naik atau nggak naik itu tergantung sama jumlah makanan yang dimakannya. Oke. Satu. Sama yang kedua adalah profil yang sudah ada di dalam badannya orang. Ada orang yang makannya berantakan tapi kolesterolnya tetap normal. Tapi ada juga orang yang udah rapi, kolesterolnya tetap tinggi. Oke. Ada orang yang menggunakan obat kolesterol, ada yang tidak menggunakan obat kolesterol. Nah, kita mesti pilih-pilih mana orang yang mesti pakai yang menggunakan obat, maka harus dijaga supaya kolesterol tidak naik. Obatnya tetap diminum. Dan minum obat kolesterol yang selalu menjadi kesalahpahaman adalah kalau makan makanan saja yang berkolesterol tinggi baru minum obat. Itu salah. Oke. Jadi minum obat kolesterol itu harus diminum secara teratur, rutin, sehingga nanti bisa memberikan efek metabolisme yang bagus dan akan memberikan efek yang baik untuk tidak naik kolesterolnya pada saat makan makanan lebaran. Nah, makan lebaran gimana caranya supaya tetap sehat? Tentu habis kumpul habis sholat id bareng-bareng pagi-pagi, kita pulang ke rumah, terus biasanya kita makan sama-sama, ya kan, sambil bermaaf-maafan dengan keluarga. Nah, boleh makan, tapi harus ingat jangan terlalu banyak dulu. Oke, yang penting jangan berlebihan gitu ya Prof? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Boleh yang paling banyak mengandung kolesterol kan biasanya lauknya, sama santannya. Itu dia. Santannya juga mengandung kolesterol, mengandung kolesterol yang tinggi. Supaya ditambah juga dengan sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran itu akan menghambat penyerapan kolesterol di dalam usus, sehingga penyerapan kolesterol di dalam usus itu menjadi lebih sedikit, dan akhirnya tidak terlalu banyak kolesterol yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, jadi tetap harus diimbangi ya Prof ya? Iya. Oke, karena kan kalau makanan khas lebaran itu memang identik dengan santan, daging merah, goreng-gorengan, dan itu semuanya nikmat. Jadi sebenarnya kalau makanannya itu nggak salah, tapi porsinya gitu ya Prof ya? Porsinya harus. Oke, nah tapi sebenarnya ketika orang yang udah kayak lahap banget makan makanan khas lebaran, itu biasanya efek ketika kolesterolnya itu naik, itu tandanya apa sih Prof? Apakah dia seperti diam-diam kemudian kambuh, atau mungkin ada tanda-tandanya, atau bagian mana Prof? Kalau makan 1 hari 2 hari itu nggak akan bikin efek yang signifikan, karena kolesterol yang tinggi itu tidak akan mempunyai efek signifikan pada saat hari dia makan makanan yang tinggi kolesterol tersebut, tapi dia akan memberikan efek signifikan ke beberapa saat sesudahnya. Kalau dia dimakan sering, akan menimbulkan plak atau sumbatan di jantung, sumbatan di otak, dan di pembuluh darah lainnya. Yang paling penting, boleh makan berpesta di bulan Ramadan sedikit saja, ditambah dengan sayur dan buah, sehingga menjadi cepat seimbang.
Gimana supaya nggak makan opornya terlalu banyak? Jangan lupa ada buahnya di dalamnya, Nah, ada sayur di dalamnya, supaya memberikan efek kenyang di perut, sehingga nafsu makan untuk makan lebih banyak ketupat sama santan sama opornya ini nggak terlalu banyak. oke, jadi tetap prinsip isi piringku gizi seimbang tuh tetap harus digunakan ya Prof ya ketika lebaran nanti ya. Ya, tetap harus disesuaikan. Oke, Prof. Kemudian selain tentang santan-santanan ya, kita juga identik dengan gula yang berlebih nih ketika pasca lebaran kayak kue nastar, kue putri salju misalnya banyak sekali. Nah itu bagi penderita diabetes nih. Kadang kan kita kalau makan satu aja tuh nggak cukup ya Prof ya. Ini gimana ya biar kita bisa ngerem untuk bisa craving makan-makanan tersebut gitu Prof? Nah, diganti dengan buah. Kalau diganti dengan buah, misalnya makan buah apel dengan buah yang indeks glisemiknya kecil, misalnya apel, pir, bengkuang, nanti nafsu untuk makan makanan kue-kue tadi menjadi berkurang. Jadi saya himbau, makanlah buah pada saat di hari lebaran tadi, supaya craving untuk makan makanan yang enak-enak, makanan kecil-kecil yang enak-enak tadi menjadi lebih sedikit. Oke, karena kan healthies kita nggak mau ya ketika kumpul bersama keluarga kan pengennya happy-happy ya Prof, berkumpul bersilaturahmi. Tapi kalau jatuhnya tiba-tiba sakit, pusing itu kan jadinya malah nggak enak gitu. Nah Prof, kemudian nih ketika ada orang yang mungkin udah kalap dengan makanan-makanan lebarannya gitu, apa nih yang harus dilakukan? Apakah langsung besoknya, aduh diet aja atau bagaimana nih Prof? Sebenarnya ada pola pikir yang paling penting, bahwa ke makan yang teratur, makan yang seimbang itu bukan saja tidak boleh pada saat hari lebaran, tapi hari-hari biasa. Kalau dia terbiasa untuk makan makanan sehat, dia terbiasa untuk makan makanan yang seimbang, maka di hari lebaran pun dia akan makan seimbang. Jadi mulai dibiasakan. Puasa sebulan penuh ini kan sudah membuat kita belajar banyak karena kesegaran yang kita dapat dari puasanya. Sayang nanti kalau dirusak sama kebiasaan makan yang berubah lagi menjadi berantakan. Jadi sebaiknya kebiasaan makan di bulan puasa yang sudah stabil ini diteruskan sesudah lebaran. Oke, jadi kebiasaannya harusnya kita lanjutkan lagi ya Prof ya ketika lebaran gitu. Karena kadang orang nih healthies biasanya balas dendam. Oke juga tuh Prof, berarti tadi soal pola pikir yang harus kita ubah ya Prof ya? Iya, pola pikir. Karena makanan itu kadang-kadang lapar mata kan. Iya. Lapar mata, pengen makan segala macam yang ada, sehingga semuanya dimakan. Tapi kalau diganti lapar matanya itu dengan buah-buahan atau sayur-sayuran, mungkin akan memberi rasa kenyang, sehingga makan makanan yang terlalu tinggi kalorinya itu mungkin bisa dikurangi. Iya, kadang kan Prof kalau misalnya kita lagi silaturahmi ke rumah keluarga, kadang kan dalam sehari itu bisa rumah A, rumah B, rumah C, itu setiap kali kita berkunjung pasti kita nyicipin makanannya gitu kan Prof. Piring segede alehim gambreng lah istilahnya gitu, isinya lauk-lauk gitu. Itu ada tips nggak nih dari Prof biar kayak kita bisa tetap menghormati tuan rumah tapi kita juga tetap menjaga kondisi tubuh kita biar nggak terlalu kalap gitu? Ya, kalau gitu makan di rumahnya sedikit aja. Nanti udah tahu nih mau makan di sini, makan sedikit, lauknya aja diambil, ketupatnya sedikit aja, santannya sedikit aja. Nanti di tempat lain juga begitu. Jadi sedikit-sedikit untuk menghormati tuan rumah, tetapi lama-lama sebenarnya kalau dikumpulin banyak juga akhirnya. Jadi tetap walaupun dikit-dikit tapi tetap menghormati dan kita juga perut juga berasa kenyang gitu ya Prof ya. Iya. Oke. Prof, kemudian nih setelah lebaran biasanya kadang kita tuh cenderung ketika kembali beraktivitas itu rasanya gampang ngantuk, gampang lemes gitu. Itu apakah termasuk dari pola tidur mungkin yang ketika selama bulan Ramadan terlalu banyak ibadahnya gitu atau dari pola makan itu sendiri ya Prof? Sebenarnya itu individual. Ada juga yang terus meneruskan kebiasaan puasa itu di bulan Ramadan. Sebenarnya tadi saya sudah sampaikan di beberapa podcast yang sudah pernah saya bicarakan bahwa ada perubahan hormon ketika kita berpuasa dan tidak berpuasa, yaitu hormon kortisolnya. Puncak hormon kortisol itu jauh lebih pagi dibandingkan pada saat berpuasa dibandingkan dengan saat kita tidak berpuasa. Nah nanti setelah bulan puasanya selesai, hormonnya akan kembali ke normal, sehingga nanti seharusnya kita lebih seger kalau puasanya bagus. Tapi kalau kita kolesterolnya tinggi, tensinya naik, terus gulanya naik, pasti akan lebih lemas. Oke. Jadi lakukan pemeriksaan laboratorium sesudah lebaran.
Wah, itu penting ya Prof ya. Iya. Oke, nah mungkin ya Prof, ada health tips yang setelah Lebaran nanti mau lanjut puasa Syawal gitu ya. Kalau aku intip-intip nih dari sosmednya Prof nanti kan udah memberikan tips-tips bagaimana sahur supaya puasanya kuat gitu. Mungkin boleh disampaikan di sini juga nih Prof, biar puasanya tuh tadi yang Prof bilang bisa sehat gitu. Ya, kalau puasanya tetap sehat adalah mengambil pelajaran yang Allah sudah berikan kepada kita pada saat berpuasa di bulan Ramadan. Apalagi kalau bisa lanjut di puasa Syawal tadi. Jadi diambil kebiasaannya, makannya nggak terlalu banyak, kemudian tidurnya cukup. Tadi beberapa selalu saya bilang 4 jam menjelang sahur itu minimal, dan dilanjutkan nanti take power nap atau tidur siang 20-30 menit pada saat siang hari. Itu akan membantu untuk memulihkan vitalitas kita dalam bekerja sehari-hari. Jadi selain pola makannya, kemudian kegiatan sehari-harinya juga perlu kita perhatikan gitu ya Prof ya. Iya. Oke, Prof, tapi kalau balik lagi ngomongin kolesterol, itu kan biasanya identik dengan itu penyakit orang tua gitu. Tapi kalau ngelihat dari tren yang sekarang nih Prof, memungkinkan nggak sih kalau anak-anak usia muda, Gen Z itu tuh bisa memiliki kolesterol yang tinggi gitu Prof? Oh, banyak banget. Banyak banget pasien-pasien yang usianya masih muda, dia kolesterolnya sudah tinggi. Kalau dia banyak makan karbo, trigliseridnya akan tinggi. Kalau dia banyak makan santan atau makan makanan berlemak, LDL-nya yang akan tinggi. Kalau dia makan dua-duanya, LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi. Apalagi pada mereka yang sudah punya faktor herediter atau faktor keturunan. Ada bapaknya kena serangan jantung, ibunya diabetes, kemudian ada keluarga yang hipertensi, itu harus diwanti-wanti. Kan sekarang ada cek kesehatan gratis. Betul. Cek kesehatan gratis itu ada sarana nanti bisa digunakan kalau memang tahun ini belum dipakai, bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan sesudah Lebaran. Oke, jadi jangan mentang-mentang masih muda, jadi mau makan apa aja bebas gitu ya Prof ya? Iya. Oke. Karena banyak sekarang apalagi yang obes, anak-anak yang obes, anak-anak yang makan junk food banyak, itu cenderung kolesterolnya lebih tinggi daripada anak-anak sebagainya yang berat badannya normal. Oke, tapi memungkinkan nggak sih dok orang yang badannya kurus itu udah pasti kolesterolnya rendah gitu, atau orang yang gemuk kolesterolnya tinggi gitu, itu mempengaruhi postur tubuh juga nggak sih Prof? Ada pengaruhnya. Kalau dia lingkar perutnya atau disebut sebagai obesitas sentral itu pada laki-laki lebih dari 90 dan pada perempuan lebih dari 80, dia akan punya resistensi insulin yang lebih tinggi. Kalau ada punya resistensi insulin yang lebih tinggi, gula darahnya lebih tinggi, kolesterolnya lebih tinggi. Tapi semua itu tidak menjamin kalau ada faktor keturunan. Keturunan tidak cuma bisa dilihat dari bapak atau ibunya saja yang punya kolesterol, tetapi punya penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya. Kalau bapak atau ibunya punya penyakit jantung dan pembuluh darah, maka harus hati-hati. Jangan-jangan dia juga punya faktor resiko untuk kolesterol tinggi. Maka lakukan pemeriksaan kolesterol secara berkala. Baik itu sesudah Lebaran, baik itu di luar waktu Lebaran. Apalagi kalau sudah diketahui sebelumnya mempunyai peningkatan kadar kolesterol. Dia harus melakukan pemeriksaan rutin, harus melakukan pengobatan rutin, kemudian dia dikontrol dengan baik, dan semua obat kolesterol aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Jangan takut, lebih baik mengetahui secara dini daripada timbul komplikasi yang kita sesali kemudian, seperti penyakit pembuluh jantung dan pembuluh darah tadi. Oke, tapi kalau soal secara berkalanya itu kurun waktunya berapa lama ya Prof untuk kita mengetahui cek berkala kadar kolesterol kita baiknya Prof? Kalau kadar kolesterolnya sangat tinggi, itu harus dilakukan pemeriksaan berkala setiap bulan sampai kolesterolnya normal. Nanti kalau kolesterolnya sudah normal, dia bisa agak lebih renggang 3 bulan atau 2 bulan sekali. Kalau sudah lebih normal lagi, bisa setahun 2 kali untuk melakukan pemeriksaan kolesterol yang tadinya sudah tinggi. Tapi kalau tidak punya kolesterol sebelumnya, tapi ada riwayat keluarga yang punya penyakit pembuluh darah, paling nggak dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol, gula darah, asam urat, pemeriksaan ginjal, tekanan darah, itu setahun sekali. Oh
Oke, Prof, tadi Prof sempat menyinggung soal komplikasi dari kolesterol ini ya, Prof. Itu boleh disebutkan lagi nggak, Prof? Apa aja sih kira-kira penyakit yang mungkin nantinya bisa ditimbulkan ketika kita memiliki kolesterol yang cukup tinggi gitu, Prof? 1, sakit jantung. 2, stroke. 3, diabetes karena sensitif insulin tinggi. 4, gangguan peredaran darah perifer. Misalnya di kaki, kakinya luka suka sembuh, ditambah lagi dengan gula darahnya yang meningkat. Kemudian penyakit pembuluh darah yang lainnya. Oke, jadi bisa dikatakan sama seperti gula darah juga ya, Prof? Bisa menjadi ibu dari berbagai penyakit ini ya, Prof, kolesterol ini? Iya, karena yang menyumbat pembuluh darah itu ada kolesterolnya. Oke. Di koroner, yang disebut sebagai penyakit jantung koroner itu ada pembuluh darah di jantung. Pembuluh darah di jantung itu tersumbat oleh sumbatan. Sumbatannya itu, lumpur sumbatannya adalah kolesterol. Kalau dia menyumbat total, akan timbul serangan jantung. Makanya kita lihat sekarang banyak yang meninggal pada usia muda, badannya biasa-biasa saja, tapi karena kolesterolnya tinggi, maka timbul sumbatan di jantung, timbul serangan jantung, apalagi kalau serangan jantungnya timbul di pembuluh darah yang bertanggung jawab terhadap denyut jantung, yang kita sebut sebagai aritmia. Nah, kalau ada aritmia yang disebabkan karena gangguan koroner pada daerah sumber listrik jantung, itu yang akan menyebabkan kematian di usia muda yang tinggi. Oke, serem sekali ya ternyata Healthies ya. Oke, Prof, tadi tuh sempat di awal kalau ketika kolesterol tinggi itu nanti efeknya bisa dirasakan beberapa hari setelahnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga, Prof, tanda-tanda atau gejala ketika ketika seseorang itu memiliki kolesterol yang tinggi. Sebenarnya tidak ada tanda khusus, tapi ada yang merasakan lehernya pegel. Tapi jangan yang lehernya pegel juga belum tentu kolesterolnya normal. Oke. Tapi beberapa ada yang lehernya pegel, terus pundaknya pegel dan sebagainya. Tapi kalau yang nggak pegel pun sebaiknya dilakukan pemeriksaan kolesterol secara berkala. Oke, jadi itu dia. Ya. Karena harus berkala. Bagaimana, Dok? Ya, apalagi kalau sudah berusia 40 tahun lebih, lebih baik diperiksa kolesterolnya. Oke. Prof, kita juga sempat mendengar ada istilah kolesterol jenuh, kemudian ada lagi si jahat dan si baik itu. Mungkin boleh dianalogikan seperti apa nih, Prof? Jadi ada LDL, low density lipoprotein, dan HDL, high density lipoprotein. LDL ini sampahnya. Jadi dia akan membawa kolesterol itu dari liver ke peredaran tubuh. Karena kolesterol itu walaupun kita selalu bahas kolesterol jahat, kolesterol itu diperlukan untuk tubuh, untuk metabolisme, untuk pembentukan dinding sel, untuk diperlukan untuk pembentukan saraf-saraf dan sebagainya. Kolesterol itu akan ini. Kalau LDL-nya tinggi, yang lemak jahatnya tadi tinggi, itu akan nyumbat sisanya di dalam pembuluh darah. Sedangkan kolesterol baik namanya HDL. Ini kita anggap kalau tadi sampahnya, ini truk sampahnya. Truk sampahnya ini akan membawa kolesterolnya dari peredaran darah menuju ke liver untuk dinetralisir dan dimetabolisme di liver. Itu tentang kolesterol jahat dan kolesterol baik. Tapi ada yang juga penting, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh itu adalah lemak yang sulit untuk dilakukan di metabolisme menghasilkan kolesterol yang baik. Sedangkan lemak tidak jenuh itu lemak yang jenuh itu yang tidak jenuh itu yang mudah untuk dilakukan metabolisme sehingga menghasilkan kolesterol yang baik. Di mana lemak jenuh, di mana lemak tidak jenuh? Lemak jenuh umumnya ditemukan pada lemak hewani. Atau minyak yang digoreng beberapa kali. Berkali-kali. Kalau berkali-kali digoreng, dia makin lama makin jenuh. Sedangkan lemak tidak jenuh itu lemak yang biasa ada di ikan. Kemudian lemak-lemak yang biasa dari tumbuh-tumbuhan. Itu adalah lemak-lemak bisa dari alpukat. Itu lemak-lemak tidak jenuh. Itu sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi kalau disuruh milih mana lemak jenuh atau lemak tidak jenuh, pilih lemak tidak jenuh sehingga bisa menyebabkan mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Wow, berarti bisa dikatakan lemak tidak jenuh itu
yang alami gitu ya Prof ya, seperti Iya. dari ikan tadi, alpukat dan sebagainya. Ya. Oke, kalau makanan berarti gorengan seperti itu ya bisa Kalau dikatakan. gorengan itu kalau gorengnya beberapa kali ya jadinya gorengannya jenuh loh. Oke, kemudian dan makanan-makanan junk food lainnya kali ya Prof ya. Iya. Oke, Prof Dante, ini waktu kita sudah berada di penghujung acara, nggak kerasa. Saya yakin pasti harus sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan ke Prof Dante mumpung ada di sini ya. Tapi sayang sekali waktunya harus kita sudahi. Mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, Prof Dante boleh sampaikan pesan sehat untuk healthy semuanya di sini dalam untuk menyambut Lebaran Idul Fitri supaya tetap sehat dan juga bugar, Prof. Ya, insya Allah kebiasaan makan kita yang baik akan menentukan kesehatan kita di masa yang akan datang. Hari ini kita bicara tentang kolesterol, di mana kolesterol kadang-kadang gejalanya tidak ada, tetapi komplikasinya mungkin akan timbul beberapa tahun yang akan datang. Jangan lupa lakukan pemeriksaan kolesterol secara berkala sehingga kita bisa tahu kondisi tubuh kita dan bisa mengetahui kalau kita memerlukan pengobatan untuk menurunkan kadar kolesterol. Oke, Prof Dante terima kasih banyak. Hatis jangan lupa jangan sampai lebaran malah lebaran karena kolesterol tinggi mungkin ya. Nah ini udah disuguhkan berbagai macam pengetahuan dari Prof Dante terkait kolesterol. Semoga nanti bisa kita terapkan setelah bulan puasa nanti di masa-masa Idul Fitri ini. Dan terima kasih banyak Prof Dante untuk waktunya. Iya. Oke, Healthies jangan lupa subscribe YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan episode-episode terbarunya. Kalau gitu saya Nita Marli dan juga Prof Dante pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat. Bye-bye.